Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan pada arus mudik Lebaran 2022. Hal ini dilakukan mengingat ada 85 juta orang yang diperkirakan melakukan perjalanan mudik dan 47% diantaranya menggunakan jalur darat. Berbagai pihak telah memprediksi akan terjadi ledakan mudik tahun ini. Hal ini terjadi lantaran 2 tahun sebelumnya pemerintah melakukan pembatasan aktivitas sebagai dampak pandemi COVID-19. Berbagai upaya pemerintah lakukan untuk mencegah horor macet terjadi. Kementerian Perhubungan menerapkan pembatasan kendaraan angkutan barang, mengurangi penggunaan sepeda motor, serta rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap dan one way. Untuk pembatasan angkutan barang, Kementerian Perhubungan membatasi waktu pergerakan pada 28 April hingga 1 Mei 2022 yang diperkirakan terjadi puncak arus mudik. Sedangkan untuk mengurangi pemudik sepeda motor, Kementerian Perhubungan menyiapkan angkutan bus gratis bagi masyarakat dan menyediakan angkutan truk untuk mengangkut sepeda motor pemudik. Dan Perhubungan nantinya akan bisa memfasilitasi sekitar 21.000 masyarakat untuk mudik gratis dari Jakarta ke kota tujuan di Jawa Barat, Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kemudian untuk sepeda motornya juga nanti cukup banyak yang bisa kita pindahkan dari Jakarta, sekitar 2.200 kendaraan dari Jakarta ke arah di tujuan-tujuan di Jawa Tengah. Untuk rekayasa lalu lintas, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Shantibudi mengimbau agar masyarakat bisa mudik lebih awal sebelum 28 April untuk menghindari kemacetan pada hari dan waktu yang sama. Apabila diprediksi 23 juta kendaraan roda 4 melintas di jalan tol, maka angka rasio perbandingan kapasitas jalan di atas normal, yang artinya kendaraan tidak dapat bergerak. Kekhawatiran akan tertumpu di tanggal 28. Kepadatan karena asumsi ternyata melebihi dari 40%. Sehingga data yang tadi kita sampaikan pada saat awal tentang waktu libur anak pelajar dan waktu cuti para orang tua, kita harapkan bisa dimanfaatkan untuk cuti lebih awal. Apa tujuannya? Tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi tekanan pada badan jalan, pada arus lalu lintas di tanggal 28. Tak hanya mudik lebih awal, pemerintah juga mengimbau untuk para pemudik memanfaatkan transportasi udara dan kereta api sebagai alternatif untuk mengurangi padatnya kendaraan di jalur darat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Bagaimanakah pemerintah mengantisipasi kemacetan di jalur darat akibat membludaknya pemudik? Saya akan membahasnya bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi, dan juga serta pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Pak Budi, Mas Apam. Selamat malam, Pak Budi. Oke, Pak Budi. Jadi kurang dari 1 minggu lagi arus mudik akan dimulai, bahkan bisa jadi lebih awal. Apa strategi untuk meminimalisasi kemacetan? Ya, saya kira kami dengan Korlantas Polri dan dengan Kementerian PUPR sudah menyiapkan yang pertama infrastruktur jalannya. Saya kira beberapa jalan yang termasuk jembatan yang rusak di Lamongan itu semuanya sudah siap untuk dilalui. Dan kemudian berikutnya adalah menyangkut masalah manajemen rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan. Karena kita juga harus menerapkan manajemen prioritas, di mana pada saat puncak arus mudik dan arus balik, kendaraan bermotor yang paling banyak digunakan masyarakat adalah satu kendaraan pribadi, yang kedua sepeda motor, yang ketiga adalah bus. Nah, dengan kondisi demikian, kita sudah menerbitkan dengan Korlantas Polri dan Kementerian PUPR terkait SK bersama menyangkut masalah manajemen rekayasa lalu lintas yang di jalan tol, yaitu yang kita laksanakan one way, kontraflow, dan ganjil genap. Nah, ketiga manajemen ini akan kita laksanakan bersamaan dengan harapan visi rasio terhadap kapasitas jalan tol ini akan lebih baik lagi. Yang seperti disampaikan Pak Korlantas Polri menjadi 0,4, artinya kecepatan kendaraan itu bisa antara 50 sampai dengan 60 km per jam. Tapi kalau kemudian pemerintah hanya menerapkan satu atau sama sekali tidak menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas, visi rasio itu menjadi 1,8, artinya itu akan macet atau kemudian banyak hambatan menyangkut masalah kemacetan karena memang kapasitas yang terbatas dibandingkan dengan volume yang meningkat. Nah, kita harapkan dengan 3 manajemen yang kita lakukan secara bersamaan,
Ini akan mampu mereduksi dan juga mempercepat volume kendaraan yang cukup banyak, terutama yang kita prioritaskan saat sekarang ini adalah dari Jakarta atau Jabodetabek ke arah Jawa Tengah dengan Jawa Barat, dan termasuk ke Jawa Timur. Dan termasuk kita sudah mengantisipasi juga nantinya tumpahan dari jalan tol adalah ke jalan nasional, yaitu jalan arteri yang nantinya mungkin akan traffic juga dengan sepeda motor. Demikian, Mbak. Oke, kalau Mas Apam lihat kemacetan itu kan selalu menjadi teror buat pemudik, ditambah lagi sekarang kita masih menghadapi pandemi. Kebijakan tadi yang disebutkan oleh Pak Budi meningkatkan infrastruktur, kemudian 3 manajemen lalu lintas, apakah itu cukup untuk bisa meminimalisasi kemacetan? Ya, kalau cukup pasti tidak. Tetapi tadi Pak Budi katakan dengan manajemen lalu lintas yang kuasanya dari Kakor Lantas. Ya, jadi selain manajemen lalu lintas Pak Budi, ini manajemen rest area akan menjadi penyebab kemacetan panjang karena desain rest area kita salah, di mana orang bisa putar-putar di dalam rest area yang mengakibatkan macet. Nah, jadi soal visi rasio tadi betul, kalau tidak diapa-apakan itu sudah di atas 2,5, berarti itu diem parkir gitu ya. Dan tadi yang disampaikan Pak Budi betul, itu harus dilakukan, karena kalau tidak ya tidak bisa jalan. Karena ini sudah 40% di atas tahun 2019, itu banyak sekali. Oke, nah kalau begitu tadi catatannya manajemen di rest area juga patut menjadi perhatian. Apakah itu juga sudah dipikirkan strateginya, Pak Budi? Ya, saya kira di awal kita sudah merencanakan dan sudah konsolidasi dengan asosiasi rest area, di mana manajemen rest area yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, kita harapkan di tahun sekarang akan lebih ada penguatan lagi. Dan penguatan untuk manajemen rest area yang pertama adalah menyangkut masalah pembatasan masyarakat berada di rest area yang kemarin kita sepakati maksimal 30 menit. Dan berikutnya juga adalah di beberapa rest area itu akan secara masif beberapa rumah makan menyiapkan untuk yang kepentingan bisa take away, jadi mungkin lunchbox dan sebagainya. Sehingga kalau hanya untuk kepentingan makan dan minum, masyarakat bisa langsung membeli, kemudian langsung bisa berangkat lagi untuk menghindari kapasitas rest area yang terbatas dan volume yang meningkat. Dan berikutnya, kami juga mendorong masyarakat kalau ingin istirahat dan kemudian rest area penuh, keluarlah pada rest area perkotaan yang jaraknya menurut saya tidak terlampau jauh. Seperti contoh, kalau kita mungkin di Brebes atau kemudian di Tegal, kita keluar sebentar ke Adiwerna, nanti bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan, katakan bensin dapat, makan juga bisa dapat, kemudian BBM dan sebagainya bisa kita dapatkan, setelah itu masuk lagi ke jalan tol. Jadi artinya sebetulnya, kalau masyarakat mengambil inisiatif untuk keluar dari rest area, masuk lagi, rest area itu akan bisa lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi. Demikian, Mbak. Oke. Yang penting juga adalah Presiden minta bahwa tahun ini mudik bisa dilakukan lebih awal untuk menghindari kerumunan. Supaya mudik awal ini bisa terrealisasi, Mas Apam, apakah pemerintah juga harus meliburkan ASN lebih awal dan meminta pengusaha-pengusaha juga meliburkan karyawannya lebih awal, jadi sinkron gitu? Tentu tidak semudah itu gitu ya, karena kan masing-masing misalnya swasta juga punya kepentingan untuk target yang harus diekspor dan sebagainya. Jadi tidak semudah itu. Nah sekarang rekayasa itulah satu-satunya cara. Tetapi ketika kita mau pakai satu arah Pak Budi, mohon yang dari arah berlawanan itu rambu-rambunya juga sudah disediakan. Karena kalau tidak kelihatan di mana rest area, di mana SPBU dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan. Yang lain adalah soal toilet. Meskipun sudah ditambah, sekali lagi di rest area itu orang parkir lalu mobilnya bisa berhenti depan toilet, depan musola, itu yang membuat kemacetan. Harusnya parkir satu tempat, dia jalan. Nah, hal ini yang sudah tidak mungkin dilakukan karena desainnya sudah seperti itu. Lalu juga soal BBM. BBM juga harus ada mekanisme bagaimana kalau sampai berhenti total kehabisan bensin, ada tidak yang muter, katanya ada sepeda motor dan sebagainya. Begitu juga toilet itu yang portable itu seperti apa. Nah, jadi semua itu harus dirangkum dengan sistem informasi. Ada yang punya jasa marga itu di kontrolnya toll road itu kelihatan semua, atau mungkin BUJT lain yang punya, sehingga masyarakat itu terinformasi baik melalui apps, melalui media sosial ataupun signage di lapangan. Oke, sistem informasi yang bisa memudahkan masyarakat, apakah itu juga sudah disediakan, Pak Budi? Ya, saya kira masing-masing seperti kepolisian, kemudian perhubungan, telah membuka hotline untuk bisa pengaduan masyarakat setiap saat kalau mengalami hambatan.
Bahkan kami nanti akan meluncing terkait beberapa mobil patroli kami yang kita lakukan perubahan lebih menekankan untuk mobil pelayanan masyarakat. Jadi kalau masyarakat kehabisan bensin, masyarakat mungkin ada hambatan menyangkut masalah ban, personil-personil kami siap membantu. Mobil itu kami lengkapi juga dengan dongkrak buaya dan juga dengan kemampuan petugas yang mampu untuk mengganti ban dan sebagainya. Dan kita akan siapkan terutama di jalur Pantura dan juga di jalan tol untuk memperkuat terhadap infrastruktur yang sudah ada, disiapkan baik oleh kepolisian, baik juga oleh BUJT, Jasa Marga, dan sebagainya. Demikian Pak, kita akan lebih maksimal lagi di tahun sekarang. Baik, terakhir nih Pak Budi, bagaimana mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mudik tahun ini? Apakah Kemenhub akan menambah armada angkutan umum dibandingkan 2 tahun lalu? Ya, angkutan umum yang terdaftar di perhubungan darat itu secara nasional itu ada sekitar 56.000 lebih. Dan semua kendaraan nanti termasuk mobil pariwisata, kita sudah minta kepada semua operator, manakala nanti bus akapnya itu ada kekurangan, nanti kita akan memberikan izin sekitar cukup 1 minggu atau berapa minggu, untuk mobil-mobil pariwisata itu bisa digunakan sebagai akap. Dan berikutnya juga, kita juga menyiapkan mudik gratis bagi para pengguna kendaraan sepeda motor, termasuk juga adalah bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan mudik gratis dengan menggunakan mobil bus, kapal, dan juga kereta api. Nah dengan demikian harapan kita seperti yang diarahkan oleh Pak Menteri Perhubungan, minimal pesan yang disampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah mendorong penggunaan kendaraan umum. Kita harapkan penggunaan kendaraan pribadi yang memungkinkan untuk berlari shifting kepada angkutan umum, pemerintah sudah memfasilitasi. Artinya mudah-mudahan itu akan mampu mereduksi terhadap kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Demikian Mbak. Oke, menggunakan kendaraan umum dan juga mudik lebih awal ya. Terima kasih Pak Budi Setiadi dan juga Mas Apam telah berbagi bersama kami di Prantsa News hari ini.